dan 080. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Sea Laundry. Penelitian kami dengan judul Analisis dan Desain Sistem Manajemen pada Sea Laundry. Lalu ini adalah latar belakangnya. Jadi usaha laundry ini merupakan layanan jasa yang menyediakan fasilitas pencucian penyetrikaan pakaian. Jadi usaha laundry ini mengalami pertumbuhan yang pesat ya, terkhusus di lingkungan yang sudah mulai rame, seperti wilayah perkotaan, lingkungan kampus, kawasan kos dan perkantoran. Jadi orang-orang di sini itu kan sudah tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Jadinya ada usaha laundry ini. Lalu untuk proses bisnisnya yang dilakukan secara manual seperti pencatatan, pengelolaan dan data pelanggan, dan pelacakan status cucian dapat dilakukan dengan lebih efisien kalau dia melakukan digitalisasi dengan membuat sistem informasi manajemen laundry. Jadi tujuan dari penelitian ini melakukan analisis dan desain sistem informasi manajemen laundry berbasis online menggunakan metode OOAD atau Object Oriented Analysis and Design untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pengelolaan operasional secara digital dan terintegrasi agar dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memberikan kemudahan untuk pelanggan. Lalu metode yang kami gunakan itu seperti tadi, OOAD atau Object Oriented Analysis and Design. Jadi metode ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sistem, kemudian memodelkannya menggunakan konsep berbasis objek, sehingga mempermudah dalam melakukan proses implementasi. Jadi di sini ada tahap pengembangannya. Yang pertama tuh tahap perencanaan atau planning. Jadi di tahap ini kami melakukan identifikasi kebutuhan user, mencari studi literatur, juga melakukan pengamatan kebutuhan pengguna dalam operasional laundry. Lalu dilanjutkan dengan analisis and design. Jadi kami memecah masalah dari beberapa komponen untuk mencapai tujuan dan memberikan gambaran mengenai sistem yang akan kami bangun ataupun kami kembangkan. Lalu juga ada alur informasi dan proses dalam sistem yang kami buat menggunakan UML atau Undefined Modeling Language, yaitu yang kami gunakan ini class diagram dan activity diagram. Lalu pada tahap terakhir implementasi, ini tuh kami merealisasikan rancangan sistem yang sudah kami buat di class diagram dan activity diagramnya ke dalam bentuk mockup atau prototype. Jadi yang pertama ini ada activity diagramnya dulu. Jadi pada activity diagram ini menjelaskan bagaimana alur dari sistem laundry kami. Jadi di sini terdapat 3 land. Yang pertama ada pelanggan, sistem, dan karyawan. Jadi pertama-tama pelanggan ini melakukan order, lalu dia memilih paket. Kemudian karyawan akan mengecek kembali apakah order yang dia buat ini sudah benar atau belum. Kalau dia masih belum benar, akan kembali lagi ke proses melakukan order. Jika sudah benar, maka akan dilanjutkan, sistem akan memberikan total pembayaran. Lalu pelanggan akan memilih lagi metode pembayarannya. Pelanggan melakukan pembayaran, lalu sistem akan mengecek lagi pembayaran ini sudah berhasil atau belum. Jika belum, dia akan kembali lagi ke proses memilih metode pembayaran. Apabila sudah berhasil, maka sistem ini akan mencatat orderan. Kemudian karyawan akan memberikan struk. Lalu ketika struk sudah diterima oleh pelanggan, maka alurnya ini sudah selesai. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. Jadi kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem informasi laundry yang mencakup entitas utama serta hubungan antar objeknya. Jadi di sini pada kelas diagram kami ada 5 entitas, yaitu pelanggan, karyawan, order, paket laundry, dan pembayaran. Jadi di sini itu untuk menunjukkan atribut dari pelanggannya,
sini untuk menunjukkan metodenya apa aja yang dapat dilakukan pelanggan di dalam sistem kami. Lalu di sini menjelaskan relasinya. Jadi pelanggan berelasi one to many dengan orderan, atau pelanggan ini dapat melakukan banyak orderan atau pesanan. Lalu karyawan berelasi one to many dengan order, atau karyawan ini bisa mengelola banyak orderan. Lalu orderan ini berelasi many to one dengan paket laundry, di mana di banyak orderan ini pasti memiliki satu paket di dalamnya. Lalu yang terakhir, order ini berelasi one to one dengan pembayaran, di mana satu pesanan hanya dapat melakukan satu kali pembayaran. Lalu pada tahap mockup, jadi sebelum ke tahap implementasi, mockup ini untuk menampilkan visualisasi dari antarmuka atau user interface dari sistem aplikasi laundry. Jadi yang pertama ini adalah tampilan login dan register ya. Jadi di sini user itu untuk melakukan login dia bisa memasukkan email dan passwordnya. Di sini juga ada untuk user yang lupa password. Lalu kalau usernya belum punya akun, dia bisa melakukan daftar. Di sini mendaftar akun dulu dengan memasukkan nama lengkap, alamat, nomor handphone, email, password, dan konfirmasi password. Lalu di sini untuk tampilan home, riwayat dan profilnya, di sini tampilan home-nya. Jadi user tuh bisa memilih layanan yang tersedia di sini. Lalu juga di sini untuk mengecek riwayat pesanannya. Jadi user ini bisa melihat pesanannya tuh sudah selesai atau masih dalam proses ataupun masih pending menunggu. Lalu di sini adalah profil, usernya bisa melihat yang data-data yang sudah dia masukkan tadi. Lalu di sini pembayaran, ini lanjutan dari yang pesanan tadi. Jadi setelah masuk ke pesanan tuh user ini bisa memilih paket lain gitu. Nah kalau dia salah pencet, lalu dia menentukan lagi berat pakaiannya dia. Lalu di sini ada detail pesanannya. Lalu ini tahap pembayarannya. Jadi di sini ada ringkasan pesanan. Ini informasi untuk ringkasan dari pesanannya user tadi. Di sini metode pembayarannya. Jadi user tuh bisa milih mau bayar tunai, transfer bank, ataupun pakai e-wallet. Lalu setelah itu ini struk pembayarannya. Jadi ini kalau pembayarannya berhasil, maka dia akan mengeluarkan struk seperti ini. Lalu kesimpulannya, jadi penelitian yang kami lakukan ini sudah berhasil ya. Dalam merancang sistem informasi manajemen laundry berbasis online menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design. Jadi diagram yang kami buat sudah berhasil menggambarkan alur proses bisnis secara menyeluruh. Lalu kelas diagram yang kami buat juga sudah menunjukkan struktur sistem yang jelas. Lalu hasil mockup antarmuka menunjukkan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga mendukung kemudahan penggunaan dari sistem yang kami buat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.